Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 5 Kelompok 3 Latsar Kabupaten Majalengka akan menjelaskan tentang tokoh panutan kami di Jawa Barat. Kelompok 3 terdiri dari NDH 03 Agung Wibowo, NDH 07 Khairul Mustafa, NDH 13 Padilla Puspa Heriani, NDH 14 Fadliatul Akbar, NDH 21 Muhammad Arizal Fauzan, NDH 24 Nina Juwitasari, NDH 29 Salsabila Zahra, NDH 33 Tati Sumarni, dan NDH 36 Wahyu Afianto. Nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk tokoh yang dijadikan sebagai panutan adalah Pak Ahmad Jamaluddin, merupakan seorang mantan guru honorer yang banting setir menjadi penjual sapu ijuk sampai bisa mendirikan sekolah gratis. Adapun nilai berorientasi pelayanan yang bisa kami teladani dari Pak Ahmad Jamaluddin adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam hal menyediakan layanan sekolah gratis dan memberikan fasilitas tambahan seperti tempat tinggal untuk siswa yang kurang mampu di lingkungannya. Selanjutnya, tokoh yang dijadikan sebagai panutan untuk menerapkan praktek berakhlak pada nilai akuntabel adalah Susi Susanti. Susi Susanti merupakan atlet Indonesia pertama yang meraih Olimpiade emas. Praktek berakhlak yang diterapkan oleh Susi Susanti dalam nilai akuntabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kemenangan Susi Susanti maupun kekalahannya selalu diterima dengan jujur tanpa menyalahkan pihak lain. Yang kedua, pencapaian dan statistik permainan selalu tercatat dalam akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menjalani jadwal latihan yang ketat secara konsisten sehingga adanya perkembangan kemampuan yang dapat terlihat dan diukur. Yang keempat, selalu mematuhi peraturan resmi bulu tangkis, menunjukkan integritas dalam setiap pertandingan. Yang kelima, menjadi panutan bahwa prestasi tinggi hanya bisa dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab penuh. Core value berakhlak yang kedua adalah kompeten. Kompeten berhubungan dengan kemampuan, namun tidak semua kemampuan itu berhubungan dengan keilmuan yang bersifat akademis. Tokoh panutan kompeten, salah satunya adalah Ibu Tini Kasmawati. Beliau adalah seorang tunanetra yang mengabdikan diri menjadi penjaga Owa Jawa, salah satu satwa di hutan Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pengabdiannya, Ibu Tini Kasmawati memiliki kemampuan sosiokultural, yaitu beliau mengamati owa Jawa, meliputi habitat, perilaku, serta kebutuhannya. Hal ini menunjukkan berkembangnya kemampuan intrapersonal dalam dirinya untuk memahami potensi yang dia miliki, kemudian kemampuan interpersonal dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Adanya hubungan timbal balik atau feedback berupa respon owa Jawa sebagai satwa yang memiliki insting untuk mempertahankan hidupnya. Dari Ibu Tini Kasmawati inilah kita dapat mencontoh perilaku kompeten di mana beliau terus mengembangkan kompetensinya meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Nenek Komariah merupakan tokoh panutan dalam mengaplikasikan nilai harmonis. Beliau merupakan produsen keripik enye dan pembuka lapangan kerja bagi lansia di Cianjur, Jawa Barat. Beliau menghargai para lansia di sekitarnya yang sebelumnya sudah dianggap tidak produktif oleh lingkungan sekitar. Nenek Komariah mempekerjakan banyak lansia yang merupakan janda tanpa penghasilan. Nenek Komariah mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif hingga usahanya terus berkembang dan membuka lapangan pekerjaan bagi lansia lainnya. Beliau mengatakan bahwa salah satu tips usahanya terus berlanjut adalah dengan saling berbagi kebahagiaan bersama karyawannya. Loyal, satu tokoh Asep Sunandar Sunaria, merupakan seorang inovator budaya, pelestari budaya, dan maestro wayang golek di Indonesia.
Loyalitasnya dalam dunia budaya adalah konsisten dan berdedikasi total pada bidang wayang golek, bahkan menjadikannya jalan hidup hingga akhir hayat, serta meninggalkan pesan untuk melestarikan budaya Sunda melalui Padepokan Giri Harjatiga. Keterkaitan dengan loyalitas adalah memegang teguh komitmen dan dedikasi dalam melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Tokoh panutan Jawa Barat yang dipilih yaitu Muhammad Arif Budiman, Sekretaris Lurah di Kabupaten Bogor, ASN Tunanetra. Muhammad Arif Budiman selalu antusias dalam menghadapi perubahan walaupun mempunyai keterbatasan dengan memanfaatkan teknologi seperti menggunakan software pembaca layar untuk mengakses komputer, memanfaatkan fitur voice over pada ponsel pintar untuk mengoperasikan aplikasi pelayanan berbasis daring. Beliau juga mendukung pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat melalui aplikasi pelayanan online kelurahan serta mengelola informasi publik lewat website dan media sosial resmi. Penerapan di masa depan dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang kelak akan terjadi, bersikap mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan, serta terus mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi. Kemudian, nilai kolaboratif. Taib Rosidi merupakan sastrawan dan budayawan yang lahir di Jatiwangi, Majalengka. Melalui Yayasan Kebudayaan Rancage dan Hadiah Sastra Rancage, beliau melibatkan banyak sastrawan daerah untuk melestarikan kebudayaan lokal. Kolaborasinya meluas hingga tingkat internasional saat menjadi guru besar tamu di Jepang, yang mengantarkannya meraih penghargaan Gun Santo Zuiho. Penghargaan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap kiprahnya sebagai sastrawan dan budayawan, serta jasanya dalam mempererat hubungan serta kolaborasi antara Indonesia dan Jepang. Meski telah tiada, sosok dan pemikirannya tetap abadi melalui karya-karyanya. Seluruh perjalanan ini menunjukkan bahwa keberhasilan besar lahir dari kerjasama, sinergi, semangat gotong royong untuk kemajuan bangsa. Melalui tugas kelompok ini, dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh panutan asal Jawa Barat yang diangkat dalam presentasi ini merupakan sosok-sosok inspiratif yang mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN dalam kehidupan nyata mereka. Setiap tokoh memiliki latar belakang, perjuangan, serta bidang pengabdian yang berbeda, namun semuanya memiliki kesamaan semangat, yaitu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan kemajuan daerah dengan integritas dan ketulusan. Dari keseluruhan tokoh tersebut, dapat ditarik pembelajaran bahwa nilai-nilai berakhlak tidak hanya menjadi pedoman bagi ASN, tetapi juga menjadi prinsip hidup universal yang membawa perubahan positif. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kepribadian yang jujur, bertanggung jawab, profesional, peduli, setia, adaptif, dan mampu bekerja sama. Keteladanan para tokoh ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi ASN dalam menjalankan tugasnya dengan semangat pelayanan, pengabdian, dan profesionalitas demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa serta Majalengka yang langkung saya. Semoga tugas dan pembelajaran ini dapat memperkuat semangat kita semua untuk terus berbuat baik, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.